Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Tamlika. Ada lagi pertanyaan menarik di sini dari sobat anak langit 4232. Pertanyaan ini cukup populer, sudah 182 kali dilihat atau dibuka oleh para penggiat komunitas YouTube. Pertanyaannya, konten hasil modifikasi atau sintesis. Terkait konten hasil modifikasi atau sintesis ini memang sangat populer akhir-akhir ini, guys. Kita lihat apa pertanyaannya. Saya adalah pembuat mod game yang saya publikasikan dengan bantuan text to speech. Oke, text to speech tanpa menampilkan wajah di dalam visual game. Jadi dia rekam mungkin gameplay atau alur dari game tersebut tanpa adanya wajah, oke, dan suaranya menggunakan bantuan text to speech. Oke, udah dapat gambarannya. Yang menjadi pertanyaan, katanya beliau ini tidak paham untuk menentukan pilihan. Pilihan apa ini yang membuat beliau bingung? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah konten game adalah konten sintesis atau tidak? Kalau pertanyaannya hanya ini, apakah konten game adalah konten sintesis atau bukan? Jawabannya simpel. Kan kita memilih kategori game, kita memilih judul gamenya. Selesai, dia masuk konten gaming dan bukan konten sintesis. Yang menjadi persoalan ialah karena di bagian sini beliau mengatakan menggunakan text to speech. Artinya menggunakan suara yang dibuat oleh sistem. Suara yang dibuat oleh sistem, kita coba lihat dulu bagaimana sih sebenarnya aturan dari konten buatan AI. Nah, bisa kawan-kawan buka di bagian ini. Di bantuan YouTube mengungkapkan penggunaan konten sintesis atau konten yang dimodifikasi. Di bagian paling bawah, kalau kawan-kawan turunkan lagi, ada ditulis contoh konten yang tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Dan ada juga contoh konten yang memerlukan pengungkapan oleh kreator. Kita langsung lihat yang memerlukan pengungkapan. Di bagian sini ada tulisan mengklon suara orang lain agar dapat menggunakannya untuk sulih suara. Kita menggunakan suara orang lain untuk bisa kita gunakan sebagai sulih suara dubbing pada video kita. Ini jelas tertulis dan jelas di bagian contoh konten yang memerlukan pengungkapan oleh kreator. Jadi kalau hanya konten game aja dan udah memilih kategori game, bahkan memasukkan judul game, itu tidak termasuk. Yang membuat dia termasuk karena ada bagian ini, bantuan text to speech, bantuan suara. Bisa dipahami perbedaannya? Nah, makanya saya jawab di sini. Mana itu saya jawab? Kalau game tanpa text to speech itu tidak perlu. Namun kalau pakai text to speech itu perlu pilih iya. Sebenarnya kita lihat dulu filosofi dari adanya aturan baru ini. Kenapa YouTube membuat aturan baru ini? Nah, di sini saya udah posting di bantuan YouTube sebenarnya ini Tamlika. Bahkan dari 25 November 2023. Udah lama banget udah saya keluarkan. Aturan baru YouTube untuk konten AI melanggar bisa berdampak monetisasi dihentikan. Ini ada pertanyaannya, bagaimana YouTube menghadapi banyaknya konten AI, apakah ada aturan baru, terus habis itu bagaimana penerapannya, udah jelas, nanti linknya saya sertakan di komen lah. Nah, di bagian sini, mengapa penting
Kenapa sih ini penting jadinya untuk membedakan konten yang dibuat menggunakan AI dan tidak menggunakan AI? Apa sebenarnya? Nah, di sini tertulis hal ini sangat penting terutama ketika konten membahas topik sensitif seperti pemilu, konflik yang sedang berlangsung dan krisis kesehatan masyarakat atau pejabat publik. Ini maksudnya gimana? Kalau konten dibuat menggunakan AI lalu membahas topik spesifik, itu bisa menggiring opini. Nah, itu persoalannya. Misalnya ini berupa video buatan AI yang secara realistis menggambarkan peristiwa yang tidak pernah terjadi, atau konten yang menunjukkan seseorang mengatakan, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Nah, ini yang membuat resah. Makanya muncul aturan ini. Jangan sampai muka saya ini dipakai oleh orang lain lalu dibuat seolah-olah Tamlika berkata sesuatu yang sebenarnya saya tidak katakan, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak saya lakukan. Sangat berbahaya sehingga dibutuhkan pengungkapan. Misalnya ini berupa video buatan AI yang secara realistis menggambarkan peristiwa yang tidak pernah terjadi, kan? Sangat berbahaya, kan? YouTube terus mendengar masukan dari komunitas termasuk pembuat konten, penonton, artis. Bagaimana dampak baru ini bisa berdampak. Artis A muncul melakukan sesuatu padahal dia kagak pernah melakukan itu. Orang mengira dia melakukan itu, sangat berbahaya, kan? Jadi YouTube meminta untuk mengungkapkan. Nah, jadi diungkapkan. Yang menjadi persoalan, apa yang terjadi kalau konten kreator mengabaikan aturan ini? Kreator yang terus-menerus memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini dapat dikenakan apa sebenarnya sih? Apa konsekuensinya? Pertama, penghapusan konten. Kedua, bisa dismonetisasi, penangguhan dari program mitra YouTube. Dan hukuman lainnya bisa saja channelmu dihapus dan lain-lain. Tidak semua konten akan dihapus dari YouTube. YouTube akan mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, hal ini dapat mencakup apakah konten tersebut merupakan parodi atau sindiran, apakah orang yang mengajukan permintaan dapat diidentifikasi secara unik, atau apakah konten tersebut menampilkan pejabat publik atau individu terkenal yang dalam hal ini mungkin terdapat batasan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, muncul aturan ini untuk melindungi kita nih. Bisa saja muka kita dipakai untuk berkata perkataan yang tidak kita utarakan, melakukan perbuatan yang tidak kita lakukan. Oleh sebab itu YouTube melindungi dengan mengeluarkan aturan baru ini. Dan untuk game, selama tidak menggunakan suara buatan atau bantuan AI, itu kagak perlu karena dia udah masuk di kategori game. Kan kita pilih kategori, kita pilih judul gamenya. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.